Dan kalian tahu tidak pengertian hak asasi manusia dan konsep dasarnya? Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dari lahir yang sifatnya itu alamiah. Jadi, hak-hak itu tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan melekat pada manusia itu sendiri. Nah, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, hak asasi manusia itu mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Apakah teman-teman tahu kalau jenis-jenis hak asasi manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian? Yang pertama ada hak asasi sipil dan politik, contohnya itu seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam politik, hak untuk bergabung dan membentuk dalam partai politik, hak atas kehidupan, dan hak untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Yang kedua ada hak sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu meliputi hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan bebas menggunakan bahasa daerah sendiri, dan hak atas kebebasan berbudaya. Yang ketiga ada kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah individu atau komunitas yang rentan sekali mengalami diskriminasi, ketidakadilan dalam hak-hak dasar mereka. Yang pertama ada hak anak. Hak anak itu bebas mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan, bermain di lingkungan yang aman. Yang kedua ada hak perempuan. Perempuan seringkali didiskriminasi dalam berbagai hal. Oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi. Yang pertama ada hak mendapatkan perlindungan atas kekerasan, hak atas kesehatan reproduksi, hak mendapatkan kesetaraan gender, dan hak mendapatkan upah yang sama. Selanjutnya, yang ketiga ada hak penyandang disabilitas, yaitu meliputi hak untuk aksesibilitas, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang sama, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat ada hak lansia atau orang tua. Yang pertama hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan. Yang kedua ada hak untuk dihormati dan tidak ditelantarkan. Yang ketiga ada hak untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas. Jadi, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, ada tak terbatas, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia sudah melekat pada diri sendiri dan tidak dapat dihapuskan. Yang keempat, yaitu saling bergantungan, artinya hak asasi manusia saling berhubungan dan saling bergantungan. Jadi, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu konsep dasar hak asasi manusia dan jenis-jenisnya? Lalu selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan hak asasi manusia yang ada di dunia dan di Indonesia. Apakah kalian tahu ternyata sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan dunia tidak sesingkat itu loh. Adapun sejarah yang cukup lumayan panjang dalam prosesnya, yaitu salah satu tonggak dunia yang berada di Inggris bernama Magna Carta pada tahun 1215 yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja pada saat itu dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Lalu pada abad ke-17 dan ke-18 barulah digagaskan kembali tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah pada saat deklarasi kemerdekaan di Amerika Serikat pada tahun 1776 dan pada deklarasi kemerdekaan Prancis pada tahun 1789. Lalu pada saat era kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya 1945 sampai 1959, sebenarnya UUD 45 mengakui loh adanya HAM, tetapi saat itu pemerintahan kita sedang tidak stabil sehingga banyak sekali terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Lalu pada Orde Lama, lebih tepatnya 1959 sampai 1966, pemerintahan kita termasuk pemerintahan otoriter, sehingga banyak juga pelanggaran tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah G30S 1965 dan pembungkaman terhadap masyarakat. Selanjutnya ialah pada saat Orde Baru. Orde Baru yaitu pada tahun 1966 hingga 1998.
pada saat itu, pada pemerintahan Soeharto, lebih tepatnya ketika Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, Soeharto membatasi pendapat masyarakat Indonesia sehingga banyak terjadi kejadian, salah satunya kejadian di Timur-Timur dan tragedi Tanjung Priok. Lalu pada saat era reformasi, lebih tepatnya 1998 hingga sekarang ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga pembentukan Komnas HAM. Walaupun ada kemajuan tentang HAM, tetapi juga banyak pelanggaran tentang HAM. Salah satu contoh pelanggaran tentang HAM ialah kita cari solusi tentang masalah HAM di masa lalu. Lalu ada pun 4 macam isu-isu dan tantangan hak asasi manusia. Yang pertama ialah pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, seperti diskriminasi agama dan diskriminasi gender. Contohnya penyiksaan terhadap individu dan juga pembatasan kebebasan berpendapat. Lalu yang kedua adalah konflik dan perang. Konflik dan perang yang sering terjadi di antar negara dapat menyebabkan masyarakat menjadi korban dalam konflik dan perang antar negara tersebut. Jika masyarakat meninggal baik itu dalam penyiksaan maupun terpaksanya mengungsi. Lalu yang ketiga ialah kesetaraan sosial dan ekonomi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang saat ini mengalaminya. Salah satunya adalah di daerah Papua dan juga di daerah Kalimantan. Anak-anak di sana belum mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang layak untuk mereka dapatkan. Lalu yang keempat adalah pengaruh teknologi terhadap HAM bahkan menjadi salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena adanya pengawasan terhadap pemerintah dan perusahaan besar sehingga terjadinya pembatasan kebebasan terhadap setiap individu masyarakat yang bermain media sosial serta teknologi. Berikut ini yaitu upaya untuk perlindungan dan pemajuan HAM. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga internasional yang mengawasi HAM. Organisasi internasional seperti PBB memiliki peran penting untuk memastikan pemenuhan HAM di seluruh dunia. Komite HAM Internasional dan Pengadilan HAM Eropa adalah contoh lembaga yang bekerja untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu peran pemerintah dan negara. Setiap negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum nasionalnya sudah sesuai dengan standar HAM internasional. Negara harus membentuk undang-undang untuk melindungi hak-hak dasar individu dan menindak tegas siapapun yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Yang ketiga yaitu peran masyarakat sipil dan NGO. NGO merupakan organisasi non-pemerintahan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch merupakan organisasi non-pemerintahan yang memiliki peran penting untuk memonitor pelanggaran HAM, memberikan dukungan kepada korban pelanggaran dan menekankan pemerintahan untuk melakukan tindakan dan memperbaiki kebijakan tersebut. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran HAM. Pendidikan yang baik tentang hak asasi manusia memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekolah, universitas harus memasukkan materi tentang HAM pada kurikulum untuk menciptakan suatu generasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Kesimpulan dari materi awal hingga akhir yaitu HAM adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu dan negara. Meskipun sudah banyak pencapaian dan perlindungan HAM, tantangan yang harus dihadapi dalam menegakkan HAM hak-hak ini masih sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk terus bekerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, kemudian lembaga internasional untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati di seluruh dunia. Sekian presentasi kami dari kelompok 5 yang membahas tentang hak asasi manusia. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Terima kasih.